Perjanjian Potsdam yang dihadiri oleh Perdana Menteri Britania, Presiden Amerika Serikat, dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet mengesepakati bahwa Jerman Timur dikuasai oleh Uni Soviet dan Jerman Barat dikuasai oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat mengusulkan agar diadakan pemilu di seluruh Eropa Timur yang dikuasai oleh Stalin, yaitu Presiden Uni Soviet. Tetapi Stalin menolak keras usulan Amerika tersebut. Ini merupakan awal mula terjadinya Perang Dingin. In 1947, the British announced that they could no longer afford to support the pro-Western governments of the Mediterranean in their fight against communism. If the U.S. could not take up the burden, the whole region was in danger of falling under communist rule. The Truman administration responded decisively. On March 12, 1947, the president went before a joint session of Congress to request aid for the countries of Greece and Turkey. The address sent a clear message to the Soviet Union. I believe that it must be the policy of the United States to support free peoples who are resisting attempted subjugation by armed minorities or by outside pressures. The free peoples of the world look to us for support in maintaining their freedom. If we falter in our leadership, we may endanger the peace of the world, and we shall surely endanger the welfare of this. Amerika Serikat mengusulkan agar diadakan pemilu di Eropa. Apa maksud mereka sebenarnya? Mengapa mereka selalu mengganggu kita? Dan dalam hal ini Tuhan, jika tidak Amerika Serikat akan menguasai seluruh Eropa dan Uni Soviet akan diinginkan jika terjadi pemilu. Siapkan segala sesuatunya. Besok saya akan bicara. Baik Tuhan. Semua pemerintahan yang dipilih bebas di Eropa Timur akan menimbulkan anti-Uni. Untuk apa kita memerlukan untuk menjadi bumerang untuk diri kita sendiri? Apakah kalian tidak ingat kekejaman bagi kita semua? Apakah kalian ingin itu terjadi lagi? Dengan alasan apapun, saya Joseph Stalin menentang untuk diadakan pemilu di Eropa Timur. Stalin mengarahkan agen rahasianya di seluruh dunia agar memanaskan dunia dengan pentingnya perjuangan ideologi melawan imperialis kapitalis. Dapat Tuhan mengumpulkan kita semua. Tujuan saya mengumpulkan kalian. Saya akan memberi tugas untuk kalian. Sebaliknya kepada agen-agen di seluruh dunia, kita akan berjuang menyebarkan ideologi melawan imperialis kapitalis di seluruh dunia secara diam-diam. Baiklah Tuhan, kita akan segera memberitahu agen-agen di seluruh dunia agar mereka berbalik kepada kita. Segera kerjakan. Siap Tuhan. A month later, Secretary of State George C. Marshall traveled to Europe. He witnessed firsthand the physical ruin, social disintegration, and economic collapse left by the war. Marshall warned that under these conditions, Europeans would turn to communism as an alternative to starvation and death. 2 months later, Marshall proposed a program of massive economic assistance, the Marshall Plan. Our policy is directed not against any country or doctrine, but against hunger, poverty, desperation, and chaos. Its purpose should be the revival of a working economy in the world so as to permit the emergence of political and social conditions in which free institutions can exist. Apa maksud dari rencana ini? Bagaimana mungkin mereka ingin memberikan bantuan kepada negara Eropa? Mereka pikir kita apa? Itu bagus, jadi kita tidak perlu mengirim bantuan kepada negara Eropa. Ya, itu bagus jika kau ingin kita hancur. Sebaiknya kau jaga ucapan itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apapun itu yang pasti dapat membuat mereka tak berkutik.
Bagaimana jika kita gagal? Apa salahnya kita mencoba? Ya benar, tidak ada salahnya kita mencoba. Subversion is, of course, an important technique of communist conquest. Czechoslovakia in 1948 is an established democracy in Eastern Europe. Suddenly, a rash of strikes. Conservative elements are forced to resign from the cabinet. Communist deputies pound their desks. As the street demonstrations reach riot proportions, police brutality in putting down the riots is charged, and the communists take over the police. Bagaimana persiapan pengumpulan atoman pertama? Kita sudah siap 80%, tinggal peluncuran saja. Akan berapa lagi? Lakukan secepat mungkin. Tapi Tuhan, apakah kita benar-benar ingin melakukannya? Apakah Anda yakin? Bukan begitu Tuhan, tapi maksud kami Maksudmu apa? Lakukan saja semua yang saya perintahkan. baik Tuhan. Jaga keras kepada mereka. Ngomong ke sini mana? Saya hanya ingin memastikan bahwa bom atom itu sudah siap atau belum. Untuk saya sekarang ke Amerika. Sudahlah, Tuhan tenang saja, semua akan Jika hasilnya tidak memuaskan, apakah saya boleh mengajukan semua? maksud Tuhan? Bikin saja sendiri. Sekarang Korea Utara sudah kita kuasai dan Republik Cina sebentar lagi akan kita kuasai. Dan sekarang Korea Utara akan melawan Korea Selatan. Korea Utara meminta kita bantuan untuk persenjataan, Tuan. Itu bagus, jika Korea Selatan kalah, kita akan menguasai Asia Tenggara. Segera kirimkan tentara untuk melawan Korea Selatan. Baik, Tuhan. Tuan, seseorang mengatakan bahwa akan menyebarkan kaos. Lalu, bagaimana jika kita memasangkan untuk kerja sama dengan bidang pertahanan dan keamanan? On February 25th, informed that the alternative is civil war, and aware of unmistakable threats of invasion from the Soviet Union if he does not capitulate, President Benesch accepts a communist cabinet. But Jan Masaryk, son of the country's greatest hero, will not go along and remains in the Foreign Office. 2 weeks later, his dead body is discovered. Whether he was murdered or killed himself is not known to this day. Pada tanggal 4 Oktober 1957, Uni Soviet meluncurkan Sputnik ke angkasa. Peluncuran Sputnik ini menandai dimulainya perlombaan angkasa antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat. Bagaimana rudal Kuba diserang? Apa kerjakan selama ini? Maaf Tuan, kami benar-benar tidak menyangka bahwa Amerika Serikat ikut membantu penyerangan ini. Untungnya perang ini gagal, Tuhan. Bagaimana jika perang ini berhasil? Akan tetap nyaman di sini? Tentu tidak, Tuan. Saya tidak membutuhkan orang-orang seperti kalian. Tolong jaga emosi Anda, Tuan. Baiklah, segera kalian tepatkan rudal-rudal itu secepat mungkin, dan aku akan mempergelar spesies. Baik, Tuan, aku akan berjalan. Saya Nikita Khrushchev atas nama Uni Soviet menyatakan bahwa jika ada serangan yang ditunjukkan kepada Kuba, itu artinya perang. Dan saya sudah meletakkan rudal-rudal yang siap diluncurkan jika perang itu terjadi. Setelah melalui beberapa perundingan rudal, Uni Soviet ditarik kembali pada 20 Oktober 1962. Nikita Khrushchev undur dari jabatan dan doktrin Brezhnev menggantikan Khrushchev. Doktrin ini mengumumkan
untuk menjustifikasikan invasi Uni Soviet ke Cekoslowakia pada Agustus 1968 yang mengakhiri pergerakan musim semi Praha dan intervensi militer Uni Soviet sebelumnya. Intervensi tersebut dimaksudkan untuk mengakhiri supaya rebelasi Soviet di Blok Timur. Brezhnev bertemu dengan Nixon di Moskow. Antara kedua pihak menghasilkan dua kesepakatan mengenai pengawasan penggunaan senjata, yaitu SALT-1, pengawasan pembatasan senjata konferensi pertama, yang ditandatangani oleh kedua negara adidaya, dan traktat peluru antibalistik yang mengatur mengenai pembatasan sistem peluru antibalistik yang digunakan untuk mempertahankan wilayah terhadap senjata nuklir yang dibawa. Misi ini bertujuan untuk perkembangan peluru kendali antibalistik dan rudal. Perundingan pertama diadakan pada bulan November 1985 di Jenewa, Swiss. Dalam perundingan tersebut, kedua pemimpin negara disertai oleh seorang penerjemah sepakat untuk mengurangi persenjataan nuklir di masing-masing negara sebanyak 50%. Perundingan kedua, konferensi tingkat tinggi Reykjavik, diselenggarakan di Islandia. Perundingan tersebut berjalan lancar, hingga pembicaraan bergeser ke arah strategi inisiatif pertahanan Reagan yang ingin dieliminasi oleh Gorbachev. Namun, Reagan menolaknya. Negosiasi akhirnya gagal. Dalam perundingan ketiga, pada tahun 1987, kedua belah pihak berhasil menemukan terobosan dengan ditandatangani traktat angkatan nuklir jangka menengah. Pada tahun 1980, ketegangan antara Timur dan Barat mereda dengan cepat. Tahun 1989, bertepatan di Moskow, Gorbachev dan pengganti Reagan menandatangani Perjanjian START I yang mengakhiri perlombaan senjata antara kedua negara. Tahun 1985, Mikhail Gorbachev diangkat sebagai Sekjen Partai Komunis. Setelah menjabat sebagai Sekjen Partai Komunis, Gorbachev membuat kebijakan yang dikenal sebagai kebijakan Perestroika dan Glasnost. Karena perundingan saat masa jabatan Khrushchev, saya, Mikhail Gorbachev, akan membuat kebijakan baru yang disebut kebijakan Perestroika dan Glasnost. Dengan kebijakan yang baru ini, saya yakin bahwa Uni Soviet akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Kebijakan Glasnost melemahkan ikatan yang selama ini menyatukan Uni Soviet. Bulan Februari 1990, dengan semakin muncaknya isu pembubaran Soviet, para pemimpin Partai Komunis terpaksa menyerahkan tampuk kekuasaannya yang telah bertahan 73 tahun. Pada saat yang sama, isu kemerdekaannya yang dipicu oleh Glasnost semakin mendorong negara-negara Soviet untuk memisahkan diri dari Moskow. Negara-negara Baltik mulai menarik diri dari Soviet. Gelombang revolusi damai 1989 yang melanda Eropa Tengah dan Eropa Timur meruntuhkan kedikjayaan Uni Soviet di negara-negara seperti Polandia, Hongaria, Cekoslowakia, dan Bulgaria. Rumania menjadi salah satunya negara Blok Timur yang menggulingkan kekuasaan komunis secara keras dengan mengeksekusikan kepala negaranya.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.